Halo Sobat ATR BPN, selamat datang di podcast Bingkai Pertanahan. Perkenalkan, saya Chelsea. Dan saya Talitha. Senang sekali dapat menemani Sobat ATR BPN dalam podcast yang membahas berbagai informasi seputar pertanahan, tata ruang, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu peran kantor wilayah ATR BPN Provinsi Jawa Barat dalam pembangunan ZI atau zona integritas. Nah, untuk membahas tema tersebut telah hadir bersama kita narasumber yang sangat kompeten. Selamat datang kepada Bapak Syamsu Wijana, SSIT, MSI, SIMED, QRMP. Nah, selaku pejabat fungsional kantor wilayah ATR BPN Provinsi Jawa Barat. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktu untuk bersama kami. Nah, Bapak, baik untuk pembukanya nih, mungkin Bapak dapat menjelaskan kepada masyarakat sebenarnya apa yang dimaksud dengan ZI dan kenapa pembangunan ZI ini menjadi salah satu prioritas untuk lingkungan ATR BPN. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan terkait dengan permasalahan pembangunan zona integritas di lingkungan kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Barat. Zona integritas itu adalah merupakan komitmen seluruh jajaran kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Barat untuk membangun zona integritas, yang mana zona integritas yang ada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ini itu terbagi menjadi 3 predikat. Yang pertama adalah predikat WTAB atau wilayah tertib administrasi. Kemudian setelah menjalani predikat WTAB itu ada kenaikan lagi, predikatnya menjadi WBK atau wilayah bebas dari korupsi. Kemudian dilanjutkan dengan predikat WBBM atau wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah, jadi zona integritas sendiri adalah merupakan komitmen, keinginan untuk bukan hanya sekedar tidak ada korupsi, tetapi adalah bagaimana menerapkan ajas perubahan secara lengkap, kemudian konsisten, tercipta tata kelola yang tertib, akuntabel, dan berintegritas. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih atas penjelasan dari pertanyaan yang tadi Bapak. Nah, tadi Bapak menjelaskan bahwa zona integritas ini kan merupakan komitmen dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Nah, Kanwil ATR BPN ini kan membina beberapa kantor pertanahan di seluruh Jawa Barat. Nah, bagaimana peran Kanwil dalam memastikan pembangunan zona integritas dapat diterapkan secara konsisten di seluruh kantor pertanahan tersebut? Ya. Supaya hal ini bisa konsisten diterapkan di kantor pertanahan yang ada di Provinsi Jawa Barat, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat ini adalah terdiri dari 28 satker kantor pertanahan kabupaten kota dan 1 satker Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk bisa terus konsisten, kami telah ada tim, yaitu tim penilai internal Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat dan juga tim kelompok kerja pembangunan zona integritas
yang mana kedua tim tersebut yaitu kelompok kerja memastikan bahwa satker yang ada di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat itu dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mana sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 90 tahun 2021. Kemudian tim penilai internal itu sendiri juga melakukan pembinaan, pengawasan, dan juga memastikan kantah-kantah yang ada di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat ini dapat terus melaksanakan pembangunan zona integritasnya. Demikian. Oke, menarik sekali ya Bapak. Nah, untuk dalam pembangunan ZI ini, seperti yang tadi Bapak sudah sebutkan, seperti WATB, WBK, WBBM. Nah, indikator apa aja nih Pak yang menjadi penilaian sehingga sebuah kantor pertanahan dinilai layak memperoleh predikat tersebut? Ya. Berdasarkan Permenpan nomor 90 tahun 2021 ya, sebenarnya awalnya itu kan WBK kemudian WBBM. Namun untuk di Kementerian ATR BPN itu kami sebelum mencapai WBK itu kami mendapatkan predikat WTAB terlebih dahulu, wilayah tertib administrasi berintegritas, yang mana itu nilai LKE-nya minimal 75 ya. Lembar kerja evaluasi minimalnya itu 75. Itu kemudian setelah memenuhi syarat sebagai kantor pertanahan yang bisa mendapatkan predikat WTAB, itu dijalankan dulu 1 tahun. Setelah 1 tahun kantor tersebut mendapatkan predikat WTAB, kemudian kantor tersebut bisa mengajukan untuk mendapatkan predikat melalui penilaian WBK atau wilayah bebas dari korupsi. Kemudian setelah itu untuk meningkatkan predikatnya menjadi WBBM itu juga diperlukan waktu 2 tahun pembangunan. Seperti itu. Oke, baik Bapak. Nah, saat ini kan ada beberapa kantor pertanahan di Jawa Barat yang telah berhasil memperoleh predikat zona integritas ini. Nah, boleh Bapak berbagi informasi mengenai capaian kantor pertanahan di Provinsi Jawa Barat saat ini, baik yang telah memperoleh sertifikat yang tadi seperti WTAB, WBK, dan WBBM, serta apa makna capaian tersebut bagi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat? Ya, di wilayah Provinsi Jawa Barat itu sendiri, untuk kantah yang telah mendapatkan predikat WTAB, yang pertama adalah Kota Cimahi, kemudian Kabupaten Karawang, yang ketiga adalah Kota Bekasi, dan yang terakhir adalah Kota Banjar. Jadi sudah ada 4 kantor pertanahan yang sudah memperoleh WTAB, yang mana di tahun 2026 ini keempat kantah ini dipersiapkan untuk mendapatkan penilaian predikat WBK. Kemudian ada juga kantor yang telah memperoleh predikat WBK, yaitu Kantah Kota Bogor, kemudian Kabupaten Bekasi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Cirebon. Nah, 4 kantah ini telah memperoleh predikat WBK, dan terutama untuk Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kota Cirebon saat ini sedang dipersiapkan untuk maju mendapatkan predikat WBBM. Nah, adapun untuk Tasikmalaya itu masih harus menunggu 1 tahun lagi. Untuk saat ini kantah yang sudah mendapatkan predikat WBBM di Jawa Barat yaitu baru 1, yaitu Kantah Kota Bandung. Ya, selanjutnya insya Allah kami berharap di tahun 2026
dan 2027 nanti itu sudah menambah lagi paling tidak 3 kantor pertanahan yang mendapatkan predikat WBBM. Dan tadi apakah ada makna dari pencapaian tersebut Bapak dari peningkatan kualitas pelayanan untuk kepada masyarakat? Ya, sudah tentu. Dengan kantor pertanahan kabupaten kota di Jawa Barat yang sudah mendapatkan predikat baik itu WTAB, WBK, dan WBBM, itu jelas pelayanannya sangat berbeda ya. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bukan hanya masalah tidak adanya korupsi, tetapi juga peningkatan pelayanan juga yang meningkat. Dan selain itu juga terdapatnya komitmen dan integritas yang merupakan jaminan dari kantor pertanahan kabupaten kota itu sendiri. Baik, nah Bapak, dalam pembangunan budaya integritas ini nggak selalu berjalan tanpa tantangan tentunya. Selain melakukan pembinaan dan evaluasi, strategi atau inovasi, apa yang dilakukan Kanwil ATR BPN Provinsi Jawa Barat untuk mendorong seluruh kantor pertanahan terus meningkat integritas, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publiknya itu apa Pak? Ya. Betul sekali, tantangan itu pasti ada. Tantangannya adalah pada saat kami dilakukan penilaian oleh Menpan, ya tidak semua kantor pertanahan itu langsung lolos mendapatkan predikat dari mulai predikat WBK atau WBBM. Jadi rata-rata kantor pertanahan di Jawa Barat ini untuk mendapatkan predikat WBK dan WBBM itu tidak satu kali langsung lolos ya. Termasuk juga predikat WTAB. WTAB itu predikat yang diberikan oleh Kementerian ATR BPN itu sendiri. Nah, itu tantangannya sehingga kami harus bisa meningkatkan, bukan hanya meningkatkan layanan, juga meningkatkan sarana prasarana yang ada. Oke, terima kasih banyak Bapak. Nah, ini sebagai pertanyaan penutup juga, apa pesan Bapak kepada seluruh insan ATR BPN khususnya di Provinsi Jawa Barat ini, serta kepada masyarakat agar semangat membangun zona integritas dapat tetap terjaga? Ya, kepada seluruh jajaran Kementerian ATR BPN di lingkungan Provinsi Jawa Barat, tetap semangat, kemudian tingkatkan terus profesionalitas di bidang pertanahan dalam rangka meningkatkan pelayanan pertanahan yang lebih baik. Kepada seluruh masyarakat selaku pengguna layanan pertanahan selalu berikan dukungan kepada kami dan juga kritisi kami agar kami bisa terus meningkatkan layanan pertanahan. Demikian. Oke, terima kasih Bapak Syamsuwijana atas waktu dan ilmunya yang telah dibagikan nih kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah pemahaman masyarakat semua mengenai pentingnya membangun birokrasi yang bersih, akuntabel, serta memberikan pelayanan yang terbaik. Saya Chelsea dan saya Talita. Terima kasih telah menyaksikan podcast Bingkai Pertanahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Terima kasih Bapak.